Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Haikal Putrayu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi inverter 3 fasa menggunakan metode SVPWM atau Space Vector PWM. Nah, di sini saya menggunakan sine wave 3 yang dimana sama seperti sebelumnya, satu fasa itu frekuensinya sama, namun ada di fasenya itu berbeda, dan perbedaannya itu sekitar di 120 derajat. Nah, di sini saya menggunakan blok PM generator 3 fasa 2 level dengan mode yaitu Space Vector. Nah, berbeda dengan SPWM, Space Vector ini merupakan modulasi yang digunakan untuk switching pada inverter 3 fasa, dan ini biasanya SPWM digunakan di inverter 3 fasa. Dan kemudian metode ini juga diperkirakan ya lebih optimal dibanding SPWM karena memanfaatkan deseling yang lebih besar sehingga menghasilkan gelombang yang lebih mendekati sinus murni. Nah, kemudian cara kerjanya yaitu dengan mengubah sinyal referensi atau sinyal sine wave yang tadi menjadi sebuah vektor tegangan pada bidang alfa beta. Nah, kemudian bidang alfa beta dibagi menjadi 6 sektor, yang harusnya 8, namun yang aktifnya itu hanya 6. Nah, kemudian ketika dibagi itu memilih 2 vektor aktif terdekat dan 1 vektor 0, yang sehingga nantinya akan ada parameter T1, T2, dan T0. Dan dari perhitungan itu terbentuk sinyal untuk gate atau untuk mengendalikan 6 MOSFET, 6 switching, yang nantinya dengan pola switching seperti itu, tegangan DC dapat dicacah atau diubah menjadi tegangan AC 3 fasa, namun lebih halus dan juga lebih stabil dengan THD yang cukup rendah. Nah, untuk itu secara teori seperti itu kita akan membuktikan apakah betul teori tersebut bisa diimplementasikan di MATLAB Simulink. Oke, saya menggunakan MATLAB 2025A yang dimana rangkaiannya itu seperti ini ya. Nah, untuk parameternya sudah tadi saya jelaskan, sine wave, nada discrete atau discrete ini power GUI itu untuk melihat THD nantinya, karena THD dari spektrum analyzer itu sangat terbatas ya, dan untuk mengecek efek THD di sini nantinya itu lebih fleksibel sehingga star untuk pengukurannya itu bisa disesuaikan. Dan seperti biasa saya menggunakan gain, dan gain itu nilainya bisa dari 10 atau dari 10 sampai angka berapa itu untuk pembacaan sinyal ke rangkaian simscape elektrikal. Oke, di sini sekarang saya menggunakan tegangan DC ya 220 tegangan DC-nya, dan ada solver configuration seperti biasa. Dan untuk simscape elektrikal ini wajib menggunakan solver configuration yang dipasang dengan grounding atau dengan electrical reference. Oke, di sini saya menghubungkannya secara Y, dan bisa dilihat ada filter ya untuk LC juga. Dan di sini saya menggunakan sensor tegangan yang langsung 3 fasa, kemudian ada sensor arus yang nantinya bisa kita lihat. Untuk bebannya itu masih sama seperti yang 1 fasa atau bisa disesuaikan juga. Oke, mungkin langsung saja kita akan run ya simulasinya. Kita akan run, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita gunakan stop time-nya itu sedikit saja, jangan sampai 1 detik, cukup di 0,1. Oke, untuk ini saya langsung saja menggunakan filter LC. Adapun nantinya ketika kalian ingin menghilangkan filternya, itu cukup dihapus saja sehingga rangkaian langsung kepada beban. Oke, dan untuk hasilnya pasti lebih bagus menggunakan filter LC. Oke, langsung kita bisa lihat RMS nya itu stabil ya semuanya, ada di angka
154,6 dan IRMS-nya itu ada di 9,616 ampere. Itu dihasilkan dari impedansi, beban R dan L, bebannya itu. Oke, langsung saja kita lihat ya kepada bentuk dari gelombang keluaran, tegangan keluaran. Dan bisa dilihat ini nilainya cukup baik walaupun awalnya itu terlihat seperti adanya lonjakan ya. Dan lonjakan ini menyebabkan perhitungan THD jika menggunakan spektrum analyzer itu akan menghasilkan nilai yang cukup tinggi karena tidak stabil. Nah, itu juga menjadi alasan saya menggunakan power buoy di hal ini. Oke, bisa dilihat gelombang keluarannya itu sangat rapi. Dan untuk arusnya sendiri itu kita lihat ya kurang lebih sama, dan kita lihat perbandingannya itu masih sama ya, akan ada ketertinggalan sebesar 30% ya, bisa dilihat harus tertinggal gitu. Oke, nah sekarang kita akan hapus untuk filter AC. Kita akan melihat apakah tegangannya itu cukup baik sesuai dari teori. Oke, masih tahap running. Oke, kita akan lihat ya, bisa dilihat ya gelombangnya itu langsung berbentuk kotak-kotak. Dan kita juga akan melihat spektrum analyzer. Kita akan run kembali ya. Kita akan kembali untuk melihat THD-nya. Dan THD itu sesuai regulasi IEEE 519 itu nilainya harus di bawah 5%. Di bawah 5%. Oke, jika kalian ingin menentukan nilai LC-nya itu sendiri, ada harus dikalkulasikan terlebih dahulu. Dan saya ataupun coba-coba gitu untuk rangkaian. Oke, kita akan buka spektrum analyzer. Itu THD-nya bisa dilihat ya 11%. Dan hal itu berbeda ketika kita menganalisis nilai THD atau EFT di EFT analyzer di power buoy. Oke, untuk di EFT analyzer juga kita perlu mengkonfigurasi settingan di scope tegangan. Nah, di logging itu datanya kita namai dulu, dan strukturnya itu struktur with time. Nah, lalu pada bagian solver configuration atau konfigurasi parameter ya, ada di modeling, di setting. Nah, di data import itu kalian harus uncheck yang ini, single simulation output, agar nantinya terbaca di workspace. Nah, oke. Setelah itu kita coba ya kembali, nampaknya cukup berat ya. Nah, bisa dilihat kita update nilainya. Nah, karena ini salah satu ya. Nah, karena tadi kan ada lonjakan, coba kita komputasi. Nah, hasilnya ada di 16% sesuai dengan di spektrum analyzer. Oke, oleh karena itu kita akan mencoba start time-nya itu dari 0,06.
kita lihat. Nah, dari sekitar sini untuk ini siklus gelombangnya kita kali 2 untuk melihat, karena kalau kali 1 itu ya cuma 1 kali jadi stabil. Dan untuk nomenklatur frekuensi kita isi, dan untuk switchingnya itu tadi sekitar belum kita lihat ya. Untuk switching saya gunakan nih di angka 10.000. Kita ulangi. Oke, kita tambah 0 jadi 10.000. Nah, kita akan compute lagi. Nah, bisa dilihat bahwasanya nilai THD nya itu sangat baik ya, berada di sekitar 1,31%. Hal ini membuktikan bahwasanya simulasi ini bekerja dengan baik gitu. Nah, oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.